Ya emang gitu bro, semua orang punya topengnya masing-masing, tapi ya mau gimana lagi, orang udah kenal lama banget kayak gitu, kayak nggak percaya aja, kayak ya semuanya yang tentang dia gue udah tahu, sebaliknya juga, makanya itu gue nggak percaya banget kalau dia sampai tega kayak gitu ke gue. Kalau udah kayak gini gue cuma bisa nyalain diri gue sendiri bro, gue kayak udah ngerasa gagal buat jalanin hidup gue sendiri. Masalah kayak gini aja gue udah terpuruk banget, udah nggak punya jalan keluar lagi. Jadi intinya lo ngerasa gagal. Ya gimana nggak gagal bro, semuanya udah, yang udah gue bangun dari awal sama dia sekarang udah bener-bener hancur, gue udah nggak tahu harus gimana lagi. Apalagi kesalahan yang dia lakuin itu atas nama gue, jadi bener-bener gue udah bener-bener kayak hancur, soalnya orang-orang pun udah nggak percaya sama gue lagi, soalnya emang apa ya, dia make kayak data gue ini menurut temen gue yang lainnya kayak gitu, yang masih masih kerja di bagian yang sama kayak gitu. Selama ini dia make data gue, dan sekarang dia kabur, gue yang dicari-cari sama ini apa, kolega kita sebelumnya. Jadi ya gue bener-bener pusing ini, pokoknya buat sekarang ini gue lagi ngerasa bener-bener gagal lah bro, pokoknya udah pusing, itu pusing banget pokoknya, gue udah buntu banget pikiran gue. Gagal. Ya iya bro. Gagal itu adalah cara manusia menamai hasil yang sesuai kehendaknya sendiri. Ingat, kehendaknya sendiri, tetapi tidak sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Jadi mungkin setiap manusia pernah ngalamin kegagalan, padahal itu bukan suatu kegagalan yang real, emang ditakdirkan, emang seharusnya dia gagal, bukan. Bahwasanya itu malah menjadi pembelajaran hidup. Jadi apa yang harus dievaluasi, terus apa yang harus dipelajarin lagi. Mungkin itu hanya suatu masalah kecil dalam hidup untuk menuju kesuksesan yang lebih besar. Salah satu persiapannya mungkin dari situ. Iya sih bro, emang apa namanya, kegagalan itu pelajaran, tapi kalau posisinya kayak gini gue udah bingung banget, masa udah buntu banget ini bukan kayak pembelajaran tapi emang bener-bener gagal. Gue mau minta tolong sama siapa, semuanya udah kayak nggak percaya sama gue, karena itu tadi nama gue udah dipakai sama dia buat apa namanya, buat ngebohong dia, terus bawa kabur duit orang, sama kabur apa, sama bawa kabur duit kita. Pokoknya ya kalau kegagalan pembelajaran, gue bingung pelajaran apa yang bisa gue dapat dari sini selain bener-bener terpuruknya ini. Gue jadi ingat kata-kata orang. Jadi mungkin ini loh maksudnya, apa sih, kalau misalnya kita ada masalah sharing, itu maksudnya gini, setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing. Jadi gue pernah sharing ke orang, ya mungkin masih mirip-mirip lah, walaupun gak seberat yang lu rasain yang sekarang ini. Jadi kata-kata yang pernah gue dengar dari beberapa orang itu ada yang seperti ini: jika kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda,
berarti bisa kita harapkan kebohongan adalah jujur yang tertunda. Lantas kenapa lu masih pesimistis? Apa gitu alasannya untuk terus pesimistis? Kita kan juga masih punya kehidupan ke depan. Kalau boleh gue ngasih saran sih, oke, ini bisa jadi lo anggap sebagai kegagalan lo, tapi mulai dari sekarang juga ini harus lo jadiin batu pijakan buat loncatan kesuksesan lo yang lebih tinggi lagi. Jadi ini bisa memotivasi diri lo untuk menjadi orang yang lebih besar lagi. Jadi kesuksesan setiap orang itu pasti punya titik balik dari kegagalannya. Jadi kalau dari kata-kata yang lo kasih ke gue sih, ya sebenarnya mungkin salah kalau gue kayak gini, maksudnya kalau gue terpuruk kayak gini ya. Tapi karena mungkin kemarin gue nggak sharing ya, gue diem kayak gitu, gue pendem sendiri. Jadi mungkin hal-hal negatif yang ada, maksudnya gue nggak sama sekali nggak dapet masukan dari orang, jadinya gue kayak fokus ke masalah gue kayak gitu. Jadi kalau dari abis kasih masukan gitu kayak walaupun mungkin ya kalau orang ngomong yang punya masalah pasti akan lebih mikirin, maksudnya dikasih masukan apapun kalau emang lagi ada masalah juga pasti fokusnya ke masalah kan. Tapi kalau gue sedikit masih bisa nyerna walaupun posisi gue kayak gini, ya emang sih maksudnya gue nggak boleh sekarang ini ibaratnya langsung down kayak gitu. Walaupun gue udah bener-bener hancur, seenggaknya gue masih bisa sedikit ngumpulin puing-puing itu dan bisa buat gue bangun lagi. Jadi banyak hal emang yang gue dapet dari masalah ini, seenggaknya gue masih bisa memperbaiki buat kedepannya. Dari yang tadinya gue mungkin ya emang kita harus percaya sama orang, maksudnya gitu ya, kita harus percaya sama orang, tapi kan kita juga perlu hati-hati, maksudnya itu yang selama ini gue terlalu udahlah, emang terlalu deket sama orang, ya udah gue asal percaya aja, soalnya dia juga selama ini baik, jadi gue anggap ya dia bakal baik terus. Jadi ya ini bener titik balik sih buat gue. Jadi ya, mulai sekarang bukannya gue nggak mau tergantung sama orang, tapi seenggaknya gue sekarang mau lebih fokus, maksudnya ngandelin kemampuan gue sendiri sih. Mungkin deh mulai sekarang gue mulai lagi semuanya dari awal, mau gue kembangin lagi apa yang ada di gue harus lebih teliti lagi, gue harus bisa belajar dari apa yang udah gue alamin. Karena hidup yang sebelumnya gue kayak masih bukan menjadi diri gue sendiri kayak gitu, gue masih tergantung sama orang lain. Nah, mungkin itu lebih baik untuk memulai hidup lu yang baru dengan pembelajaran yang udah lu alamin sendiri. Ya emang harus gitu bro. Hidup itu seperti pagelaran wayang, dimana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhan. Oke deh bro, udah mulai sekarang gue mau lebih optimis lagi. Gue mau jadi diri gue sendiri. Gue mau jadi dalang buat hidup gue sendiri. Makasih ya lo udah ngasih solusi gue. Tapi ngomong-ngomong, selain motivasi, lo ada bantuan dana nggak nih buat gue? Gue sih berharap aja. Jangan cuma ngasih motivasi doang. Repot banget ya. Ya gimana sih?
gue udah semangat lagi nih. Tapi kalau lo nggak ngasih bantuan gue, Ada tenang. My solution. Nih ada berapa ya? kalau lo nggak ngasih bantuan dana lagi, pusing lagi gue. Ini Terpuruk ada. lagi gue. Buat makan sehari mah. Ada 17.000 lu. Cuman ini doang yang ada di kantong, Bang. Parah banget emang. Ya Allah, kasihan amat ya. Udah ntar kita ngamen. Jangan lah, parah banget lagi kayak gini. Ngamen. Bobel apa? Bobel apa? Bobel celengan. Parah Celeng. Kagak punya receh mah. Dimintain pengamen, Bang. Parah banget. Punya tetangga apa ya? Ya udah dah, gue coba hubungin temen gue lagi, siapa tahu temen gue yang lain yang tahu masalah gue ini bisa kali bantu masalah dana. Oke, satu lagi. Cuma mau ngasih tahu doang nih. Kalau proses itu sama pentingnya dibanding hasil. Yang penting dalam sebuah proses itu sudah dicanangkan, kemudian dilaksanakan. Oke. Jadi, mulai dari sekarang, mulai hidup yang baru, mulai cerita baru, semua yang udah terjadi nggak usah dipikirin. Mulai kedepannya lebih positif. Positif dalam hal menjalani hidup, positif dalam hal berpikir. Semuanya positif. Mudah-mudahan untuk kedepannya lo bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi. Oke, bro. Itu aja ya. Oke, siap. Oke, thank you. Udah, kita salaman dulu. Nggak boleh. Ini lagi. Oke guys, itu tadi video kedua kita. Kenapa kita bikin masih di sini aja, karena emang sekarang kalian tahu sendiri pandemi corona lagi, apalagi kita di Cibitung yang udah lokasinya disebut zona merah ya udah ya. Ya, termasuk zona merah. Jadi mohon maaf banget kalau kita bikin video di sini belum ada latar lain. Jadi kita ngeset ini semuanya cerita ke depan mungkin juga kita bikin di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video kita. Tetap dukung Best Production agar kita lebih bisa membuat konten-konten positif dan bisa bermanfaat buat kalian semua, terlebih buat bangsa Indonesia. Oke. Satu lagi. Mau curhat aja. Jadi kalau misalnya dari kalian mau ngasih solusi, iya, komentar, masukan. Iya, mau ngasih solusi atau saran berupa apapun bentuknya. Jadi kita selalu terbuka ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya ada solusi. Jadi solusi atau saran dari kalian itu mungkin bisa membuat kita lebih memotivasi buat channel ini lebih berkembang ke depannya, lebih menghibur. Oke, terus buat teman-teman yang pengen bikin video bareng, kita nggak menutup nggak menutup diri. Kita isi welcome. Kalian boleh ikut, tapi untuk bagaimana ceritanya nanti kita bikin. Jadi nanti kalian bisa nunggu, setelah kalian mau gabung, ayo gabung aja, kita bikin bareng kayak gitu. Kita sama-sama kita bangun dari awal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Best Production.